Suci, 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 Tuhan Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas perlindungannya, sehingga kita dapat memasuki persekutuan doa ke-7 pada hari ini. Tema persekutuan doa pada hari ini adalah kehadiran Kristus yang terus-menerus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersaat teduh sejenak sebelum kita mulai persekutuan doa ini. Saat teduh selesai. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di bagian teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kam kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan dari Tuhan sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini. Terima kasih atas kasih Tuhan sehingga kami dapat mengikuti persekutuan doa ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga persekutuan doa ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun jika terselip dosa saat kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang kekal.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab pada persekutuan doa ke-7 ini diambil dari Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pernahkah kita dijanjikan akan selalu ditemani namun dalam kenyataannya ditinggal? Mungkin sewaktu kita masih kecil kalimat janji semacam itu pernah kita dengar dari orang tua kita. Akan tetapi tidak selamanya mereka bersama-sama dengan kita, bukan? Apa perasaan kita ketika ditinggalkan orang yang kepadanya kita menaruh harapan? Hal serupa terjadi ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Secara fisik, ia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Kala ia mengucapkan kalimat perpisahan, hal itu membingungkan para muridnya. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Pemberitaan tentang kepergian Yesus yang akan meninggalkan murid-muridnya merupakan momentum yang menyesakkan bagi mereka. Ditinggal setelah hampir selalu kemana-mana bersama-sama bukan hal yang mudah diterima. Secara psikologis, peristiwa semacam itu membuat mereka gamang dan takut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dapat dikatakan para murid kehilangan keberanian, bahkan mungkin untuk melakukan hal yang benar. Mereka yang selama ini memiliki rasa percaya diri yang kuat, karena selalu didampingi Yesus yang mereka anggap benar, menjadi ragu ketika mau melakukan sesuatu, bahkan dalam skala yang kecil sekalipun. Hal ini disadari oleh Yesus. Oleh karenanya, ia memberikan penguatan kepada mereka, supaya mereka bisa terus melakukan perbuatan baik yang selama ini telah diajarkannya. Bahasa Injil Yohanes memang tidak mudah dipahami. Selain filosofis, juga mengandung kiasan. Seperti dalam bacaan Yohanes 16 ayat 16 yang tertulis, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Kalimat Yesus tersebut membingungkan. Di satu sisi, Yesus mengatakan para murid tidak melihat, tetapi di sisi lain akan melihat. Hal ini menggambarkan keberadaan Allah Tritunggal, kesatuan yang tak terpisahkan, yaitu Bapa, Yesus, Roh Kudus. Di sini Yesus merujuk pada karya Roh Kudus yang akan menolong para murid
untuk meneruskan hidup mereka. Hadirnya Roh Kudus dalam diri setiap pengikut Yesus menandai panggilan Tuhan agar semangat berkarya terus dilanjutkan selepas perpisahan dengan Kristus. Kendati sebelumnya sudah hadir di dunia, Roh Kudus menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya berjuang sendirian di tengah sukarnya pergumulan dunia. Roh Kudus memberi kita keberanian bertindak di tengah keraguan, seraya meneguhkan sukacita yang mengobarkan semangat berjuang, menghadirkan nilai keabadian yang membangun dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, perpisahan memang membawa duka cita. Tetapi apa yang terjadi pada diri murid-murid Yesus bukanlah perpisahan, melainkan perjumpaan dalam cara yang berbeda. Itu sebabnya para murid tetap dipanggil untuk dengan penuh sukacita mengerjakan tugas panggilannya. Seperti yang dikatakan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 16 ayat 22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Amin. Mari kita tanggapi firman Tuhan dan renungan yang baru saja kita dengar tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 54 bait 1 dan 4. Tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, sehingga kegiatan persekutuan doa ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program yang ada di GKJ Karangayu, baik induk maupun pepandan. Kiranya Tuhan memberkatinya, sehingga setiap program tersebut dapat terlaksana seturut kehendak Tuhan. Untuk pelayanan Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto dan Bapak Pendeta Samuel Prastio dimanapun juga, kiranya Tuhan memberkatinya. Begitu juga dengan keluarga masing-masing yang selalu mendukung pelayanan tersebut. Tuhan juga melimpahkan berkat, dan biarlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para majelis yang telah Tuhan pilih. Kiranya Tuhan memampukannya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada. Demikian juga untuk keluarga masing-masing yang selalu mendukung pelayanan tersebut. Kiranya Tuhan berkati, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Kami juga berdoa untuk semua koster yang telah Tuhan pilih.
Kiranya Tuhan melimpahkan berkat di dalam pelayanan yang telah dilakukan. Begitu juga untuk keluarga masing-masing yang selalu mendukungnya. Tuhan juga memberkati dan biarlah hanya nama Tuhan yang diagungkan. Tak lupa kami juga berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan kami. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mencukupkan kebutuhan hidup keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, untuk setiap pergumulan hidup yang kami alami, mohon campur tangan-Mu. Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan kelegaan dan sukacita. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kedamaian melingkupinya. Untuk setiap pemimpin bangsa ini, dari pusat sampai daerah, mohon berkat perlindungan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara Indonesia untuk keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk doa syafaat yang kami naikkan ini. Mohon ampun jika terselip dosa saat kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikianlah persekutuan doa ke-7 pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari surga melimpah dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati. Roh